Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang APAR, fungsi maupun penggunaannya. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena pasti pernah melihat alat ini, mungkin di gedung, hotel maupun apartemen. Lalu kita juga akan bahas tentang jenis api, unsur api, dan penggunaan APAR dengan benar. Apa sih kepanjangan dari APAR? Kepanjangan dari APAR adalah alat pemadam api ringan. Nah, ini adalah gambar APAR yang biasanya sering kita jumpai di gedung-gedung. Lalu untuk kapasitas atau ukuran APAR itu bervariasi ya teman-teman. Jadi ini yang untuk gambar yang pertama ini adalah APAR jenis dry powder. Jadi mulai dari 1 kilo ini beratnya teman-teman. Jadi 1 kilo, ada 2 kilo, 4, 6, 9 dan sebagainya. Lalu untuk gambar kedua ini adalah APAR jenis CO2 ya teman-teman. Jadi untuk jenis CO2 ini untuk beratnya itu mulai 2 kilo, 3 kilo, 4,5 kilo dan sebagainya. Ada juga yang besar teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan dari gedung tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan nama komponen ya teman-teman. Jadi nama komponen ini ada pin pengaman atau handle, ada valve, ada hose, ada nozzle atau corong, juga ada manometer atau pressure gauge, dan juga ada tabung. Lalu selanjutnya ini adalah gambar pin ya, pin pengamannya seperti ini. Nah, ini cara pakainya adalah kita tarik atau kita lepas. Lalu selanjutnya adalah handle. Jadi bentuk handle itu seperti ini ya. Dia berwarna hitam, dia paling atas, dan ini modelnya kayak japitan. Nah, ini cara penggunaannya adalah kita tekan ya. Lalu yang selanjutnya adalah manometer atau pressure gauge. Jadi kita kasih gambar dua ini, ada manometer yang pertama dan manometer kedua teman-teman. Jadi kita bisa membedakan untuk manometer yang bagus dan baik itu adalah ketika jarumnya berada di ini ya teman-teman, warna hijau. Lalu ini ada gambar kedua, ini titik jarumnya ada berada di titik 0 ya teman-teman, di angka 0. Ini menunjukkan bahwa gambar yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwa isi dari APAR tersebut itu 0 atau kosong. Untuk jenis-jenis APAR itu yang paling umum digunakan adalah jenis powder dan CO2 ya teman-teman, atau karbon dioksida. Jadi APAR yang berbahan powder itu adalah serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfate. Lalu yang kedua adalah karbon dioksida, atau kita bisa menyebutkan biasanya CO2 teman-teman. Jadi CO2 ini berbahan kimia yang terbentuk dari 1 atom karbon plus 2 atom oksigen teman-teman. Lalu selanjutnya untuk jenis kebakaran teman-teman. Jadi jenis kebakaran itu sebenarnya ada banyak tingkatannya. Yang pertama adalah kebakaran kelas A. Kelas A ini kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam ya teman-teman. Jadi contohnya adalah kebakaran kayu, kertas, kain, plastik dan sebagainya. Nah, untuk kebakaran kelas A ini cocok digunakan untuk APAR jenis dry powder ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah kebakaran kelas B. Kebakaran kelas B ini adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar teman-teman. Jadi contohnya adalah kerosin, solar, premium, bensin dan sebagainya. Untuk kebakaran kelas B ini lebih cocoknya memakai APAR yang berjenis dry powder. Lalu yang selanjutnya adalah kebakaran kelas C. Kebakaran kelas C ini adalah kebakaran yang disebabkan oleh instalasi listrik bertegangan seperti breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya. Jadi contohnya kayak listriknya konslet dan sebagainya, itu kita cocoknya menggunakan APAR yang jenis CO2. Oke, yang selanjutnya ini ada unsur api teman-teman. Jadi unsur api itu adalah api yang disebabkan oleh 3 unsur jadi teman-teman. Jadi 3 unsur itu adalah
mulai dari oksigen atau udara atau heat panas atau fuel. Ini fuel ini kayak bahan bakar. Jadi ketiga unsur ini kalau menjadi satu itu pasti akan terjadilah kebakaran teman-teman. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa memisahkan dari tiga unsur ini teman-teman, mulai dari oksigen atau panas atau dari material yang mudah terbakar atau bahan bakar. Lalu selanjutnya adalah cara penggunaan APAR teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari gambar satu. Jadi untuk membawa APAR itu dengan cara dipanggut. Lalu yang kedua adalah kita menarik pin teman-teman. Jadi pin ini adalah pengaman agar powder akan mudah keluar. Lalu yang ketiga adalah arahkan nozzle pada titik api. Jadi cara pegang nozzle-nya itu adalah yang ini ya teman-teman, selang paling ujung itu adalah nozzle-nya. Jadi kita bisa pegang atau kita arahkan pada titik api. Tapi kita juga harus melihat untuk arah angin teman-teman. Jadi kita harus di belakang arah angin, jangan sampai angin itu mengarah ke kita teman-teman. Lalu gambar keempat itu adalah gambar terakhir teman-teman. Jadi setelah kita buka pin, terus kita arahkan nozzle kepada titik api, lalu yang terakhir adalah kita menekan handle teman-teman. Setelah kita tekan handle, nanti powder akan keluar. Dan ini berlaku juga untuk CO2 ya teman-teman. Jadi hampir sama untuk penggunaannya. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan tentang APAR ya. Tentunya pasti banyak orang yang sudah tahu, tapi juga ada orang yang belum tahu teman-teman. Kecuali orang yang sudah bekerja itu biasanya ada training langsung, mungkin dari Damkar atau Promindo dan lain-lain. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.